Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya, oke? Sahabatku, saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Channel yang terus memberikan semangat, channel yang terus memberikan inspirasi kepada siapapun yang terus ingin bergairah, ingin berkelimpahan rezekinya, dan terus menatap masa depan dengan semangat dan optimis. Semangat pagi dan semangat pagi. Saudaraku, hari ini saya ingin ngomongin tentang NU Nahdlatul Ulama dalam konstelasi ekonominya. Ini ada satu wadah perjuangan di NU, yakni lewat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau disingkat LPNU. Di LPNU strukturnya di PB pengurus besar ada, di wilayah tingkat provinsi ada, di pengurus cabang ada. Statusnya adalah sebagai lembaga badan otonom yang tugas utamanya adalah bagaimana memberikan pemberdayaan kepada warga Nahdliyin supaya warga Nahdliyin sejahtera, supaya warga Nahdliyin secara ekonomi berkecukupan, dan melalui jihad iqtisadi. Inilah lahan garap perjuangan di LPNU. Saya diamanati menjadi Ketua LPNU Jakarta Timur. Saat ini mencoba merajut berbagai program, karena terus terang aja saya di LPNU ini baru. Walaupun sebagai orang NU saya sudah lahir dibesarkan menjadi orang NU. Saya lingkup kehidupannya bersama keluarga-keluarga NU, masuk pondok pesantren di Al Munawir Krapyak, Yogyakarta, juga komunitasnya NU, berjuang bersama teman mahasiswa, belajar organisasi di PMII Yogyakarta, mendirikan PMII UGM bersama teman-teman, salah satunya misalnya Caimin yang hari ini menjadi ketua PKB. Waktu itu beliau adalah ketua komisariat, saya sekretarisnya. Ya, itu bagian dari perjuangan saya dan teman-teman bagaimana menegakkan perjuangan di Nahdliyin. Saudaraku, sahabatku, saya terus berkontribusi semampu saya walaupun secara kultural di NU lewat berbagai cara, lewat berbagai model dan sesuai kemampuan saya. Dan terakhir saya diamanati hari ini menjadi Ketua LPNU Jakarta Timur. Saudaraku, sahabatku, saya terus mencoba ingin berkontribusi walaupun apa adanya sesuai kemampuan kita. Saya kira memang kita harus melakukan itu sebagai bagian dari perjuangan kita untuk bermanfaat pada masyarakat. Saudaraku, sahabatku, saya sebagai Ketua LPNU di Jakarta Timur mencoba mempelajari apa sih sebetulnya tugas-tugas utama
di LPNO, dan ini sesungguhnya tugas yang sangat berat, sangat saya melihat sesuatu yang sangat berat hari ini perjuangan di NU di bidang ekonomi. Kenapa? Karena NU pada posisi aku lihat ya marginal secara ekonomi, terpinggirkan secara ekonomi, dan kita belum menjadi arus mainstream, arus utama menjadi pelaku ekonomi di negeri ini. Warga NU rata-rata adalah orang-orang desa, orang-orang yang pendidikannya terbatas, dan ekonominya juga ekonomi yang terbatas. Banyak petani, banyak nelayan, ya, kemudian kalaupun banyak saat ini sudah muncul sarjana-sarjana dari perguruan tinggi, ya, saya kira sebagian besar kaum Nahdien masih senang jadi karyawan. Lulus perguruan tinggi, rebutan menjadi pegawai, rebutan menjadi buruh, rebutan menjadi pengajar. Saya kira itu positif-positif aja. Cuman bagaimana kita memperjuangkan ekonomi umat Nahdien, ini PR besar hari ini, karena di PBNU, LPNO di PB, saya belum melihat ada grand design. Saat ini sesungguhnya yang diperlukan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama CEKI atau lewat LPNO itu adalah bagaimana LPNO mampu membuat grand design, sebuah rumusan ekonomi ala Nahdien yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga diturunkan derivasinya sampai ke tingkat RT, sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat warung retail, sampai ke tingkat operasional. Bukan sekedar gagasan, diskusi, seminar yang hanya menghasilkan wacana-wacana atau setumpuk berkas atau sekedar buku. Ya, tapi lebih dari itu adalah harus melahirkan action, harus melahirkan pelaku-pelaku ekonomi, harus melahirkan orang-orang yang siap jihad, siap berjuang untuk mensejahterakan warga Nahdien. Itu saya kira tugas LPNU, dan secara umum saya sering merumuskannya adalah tugas di LPNU yang terberat hari ini adalah merubah sosial kapital di Nahdien, di NU menjadi financial capital. Jadi itulah saya kira tugas utama di LPNU, bagaimana kita semua pengurus LPNU dari PB, wilayah, PC, bahkan sampai di tingkat paling bawah sekalipun, LPNU punya tugas bagaimana merubah social capital NU menjadi financial capital. Kenapa? Anak ini kita perlukan untuk menjadikan NU masa depan yang mandiri, secara ekonomi mampu membiayai sendiri, sehingga punya kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan, kedaulatan energi di NU sendiri. Itu yang menjadi tugas utama. Tapi ya lagi-lagi karena rumusan grand design-nya belum ada, akhirnya semua kita seperti seolah-olah dibiarkan mencari format sendiri. Sehingga ada yang berbentuk koperasi, ada yang berbentuk PT, ada yang berbentuk apa saja, paguyuban, arisan, bahkan banyak sekali yang memanfaatkan kebesaran NU untuk kepentingan individu-individu atau untuk kepentingan sekelompok orang. Itulah. Kenapa saya bilang social capital NU itu sangat besar? Karena NU punya jamiah yang sangat besar. Hari ini beberapa survei mengatakan bahwa anggota NU, anggota Jamiah Nahdlatul Ulama itu mencapai angka 90 juta sampai 100 juta. Ini organisasi dengan anggota terbesar di seluruh dunia. Ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia udah pasti. Di seluruh dunia, karena kita ada di hampir seluruh dunia lewat cabang-cabang istimewa PCNU di luar negeri. Tapi di seluruh provinsi negeri ini, itu 34 provinsi itu dari pengurus PB turun ke pengurus wilayah, turun ke pengurus cabang, turun ke MWC,
sampai ranting, bahkan anak ranting, semua struktur itu ada. Artinya jaringan NO, network NO itu sangat-sangat rapi dan ada begitu rigidnya. Dan tentu saja pengurusnya banyak, orang-orang yang berjuang menjadi aktivis NO itu banyak, dan anggotanya juga sangat banyak. Nah, ini yang saya sebut sebagai sosial kapital. Hari ini secara ekonomi, sosial kapital NO masih dimanfaatkan orang lain. Banyak orang masuk, banyak orang berebut pasar NO karena NO memiliki pasar yang sangat begitu besarnya dengan jaringan di semua struktur yang ada. Jaringan pesantren yang ribuan. Ini harus kita sadari bersama sebagai sebuah kekuatan, sebagai sosial kapital. Tapi bagaimana sosial kapital yang besar ini menjadi financial capital, itulah tugas kita untuk merumuskannya. Dan segenap pengurus LPNO mestinya ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Bagaimana kita mencarikan formulasi ideal, ya, gerakan Nahdlatul Tujar yang diimpikan oleh para pendiri kita, para pendiri Nahdlatul Ulama, bagaimana memformulasikan Nahdlatul Tujar dalam konteks kekiniannya. Karena hari ini ekonomi di negeri ini atau di dunia itu sudah sebegitu kapitalisnya, sudah sebegitu liberalnya, bahkan saudaraku, sahabatku, dalam konteks seperti ini kita juga tidak berbuat apa-apa karena posisi ekonomi kita sangat-sangat lemah. Saya prihatin sesungguhnya, tapi harus bagaimana? Wong semua kita harus mencari itu secara bersama-sama. Karena tidak mampu siapapun, sehebat apapun kita sendirian, itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini, saudaraku. Jadi ini harus diselesaikan secara jamiah, diselesaikan secara bersama-sama, dan ini challenge, ini tantangan bagi seluruh pengurus LPNO dari tingkat PB sampai tingkat bawah, cabang-cabang di seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya ketemu satu formulasi bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi umat, bagaimana melakukan menjaringkan network NU yang segitu banyak menjadi sebuah kekuatan finansial dan menjadi kekuatan kemandirian. Karena omong kosong kita ngomongin NU yang mandiri, NU yang berdikari tanpa memiliki kemampuan finansial secara internal. Kita hari ini tahu bahwa keuangan di hampir semua struktur NU, kalau boleh dibilang minus ya minus lah. Ya, sangat sedikit yang memiliki keuangan plus, surplus. Terbukti apa? Hampir semua kegiatan-kegiatan NU ketika membuat aktivitas kegiatan seperti istighosah, Lailatul Istima, Maulid, Isra Mi'raj, atau harlah sekalipun atau apapun, yang ada adalah bagaimana lomba-lomba membuat proposal. Jadi banyak aktivis-aktivis NU yang selalu setiap aktivitas programnya selalu membuat proposal untuk minta-minta. Baik minta kepada pejabat, baik minta kepada swasta, atau minta-minta kepada siapapun. Saya kira teologi minta-minta harus dihentikan kalau NU ingin mandiri. Bagaimana supaya menghentikan ini? Dan kita harus berani menggali potensi umat kita sendiri. Contoh misalnya, Darul Arkom di Malaysia dulu pernah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa besar. Karena apa? Karena ekonominya berputar menghidupi Darul Arkom. Dan NU itu bisa. Potensi ekonomi NU itu sangat besar karena di setiap desa, di setiap kecamatan, di setiap kabupaten kota yang ada NU-nya, itu orang-orang NU pasti memiliki produk-produk unggulan. Memiliki program-program unggulan, memiliki aset-aset ekonomi unggulan, memiliki potensi-potensi ekonomi unggulan, baik itu pertaniannya, perkebunannya, tambangnya, pertaniannya, peternakannya, sampai ke tradingnya, itu mestinya bisa kita networkkan, kita jaringkan bagaimana ini menjadi sebuah kekuatan.
Tapi lagi-lagi hari ini orang NU sendiri pun juga mencari format kemana-mana secara struktural, nggak ketemu juga. Maka itu ini menjadi PR bersama kita sebagai otokritik kita bersama secara internal. Saya sebagai pengurus LPNU di Jakarta Timur merasa terpanggil, ayo kita berbuat sesuatu, menyatukan langkah, gerakan langkah supaya warga Nahdien menjadi satu gerakan, menyamakan persepsinya, menyamakan cara pandang kita, sampai kemudian kita mampu menyamakan gerak langkah kita, karena kekuatan warga Nahdien secara ekonomi sesungguhnya sangat-sangat luar biasa besar. Tapi lagi-lagi sumber daya manusia kita sangat terbatas yang mampu mengeksplorasi potensi ini menjadi sebuah kekuatan Nahdien, menjadi kekuatan gerakan keumatan ala Nahdien. Maka itu saudaraku, ayo kita harus mampu bersama-sama bagaimana merumuskan ini semua sehingga menjadi bukan sekedar gerak-gerakan pemikiran, tapi sampai ke gerakan aksi, sampai menjadi gerakan nyata, sehingga kita bersaing, berkontribusi dengan komponen bangsa yang lain secara ekonomi. Kita harus membuat komunitas-komunitas bisnis, kita harus membuat ekosistem bisnis, kita harus membuat unit-unit bisnis yang semuanya ini harus berkontribusi bersama-sama kepada NU dan dari NU. Itu yang saudara-saudara saya kira harus kita renungkan bersama, supaya gimana caranya Nahdlatul Ulama memiliki kemandirian secara ekonomi. Maka itu harus menjadi sebuah gerakan bersama-sama untuk membeli produk-produk miliknya warga NU, membeli produk-produk kawan-kawan kita sendiri, bahkan mensupport apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan dengan tentu saja pertimbangan-pertimbangan yang rasional, dengan pertimbangan-pertimbangan berkualitas, ya. Jangan lupa bahwa ada standar-standar kualitas ekonomi yang harus dipatuhi supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik, memberikan produk terbaik, memberikan jasa terbaik kepada warga Nahdien, sehingga kita bersaing juga kepada komunitas luar sana, warga masyarakat Indonesia yang lain, bersaing secara sehat. Sahabatku, saudaraku, tugas kita bersama sebagai pengurus LPNU dari pusat sampai daerah menurut saya adalah bagaimana sekali lagi merubah social capital yang sangat besar itu menjadi financial capital dalam rangka untuk membuat Nahdlatul Ulama mandiri sebagai bentuk realisasi dari gerakan Nahdlatul Tujar yang sudah dirintis oleh para pendiri kita. Dan gerakan Nahdlatul Tujar itu mari kita kontekstualisasikan menjadi konteks kekinian sesuai dengan perkembangan zaman. Karena hari ini zaman teknologi, zaman online, zaman hiperkompetisi di dalam ekonomi, sehingga kita pun jangan selalu menjadi pemain pinggiran, tapi kita harus menjadi arus mainstream, arus utama, supaya kita menjadi banyak pelaku-pelaku ekonomi di kalangan Nahdien. Maka itu selalu saya usulkan bagaimana agar pelatihan-pelatihan kewirausahaan di seluruh jaringan Nahdlatul Ulama, LPNU itu harus menjadi sebuah gerakan pelatihan kewirausahaan yang masif, seperti masifnya Banser melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya Diklatsar. Kita tahu semua Banser itu melakukan sebuah latihan kader dasar itu sangat masif. Di PMI juga begitu, di beberapa kegiatan Banom kita juga begitu. Ya, cuman yang ekonomi nggak ada yang itu. Kalaupun ada, itu paling dapat proyek dari dinas koperasi, dinas tenaga kerja, pemberian kementerian ini. Itu semua tidak jelas rumusan yang mau dikemanakan, karena hanya sekedar menggugurkan proyek dengan SPJ. Ya, ini saya kira harus kita rumuskan supaya kemandirian NU betul-betul menjadi mandiri secara internal. Kita bangkit melalui sebuah kekuatan NU itu sendiri, karena NU sesungguhnya punya social capital yang sangat besar, dan kita harus mampu menjadikannya menjadi financial capital untuk NU yang mandiri. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua, dan mari kita bisa diskusikan
melalui channel ini. Anda bisa komen, Anda bisa subscribe, Anda bisa like, dan semuanya supaya bisa menjadi inspirasi banyak orang. Dan seluruh pengurus LPNO, saya ucapkan salam hormat, salam takdim saya untuk antum semua. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi dan terus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari LPNO.